Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Didikasi. Pada kesempatan video kali ini, channel Didikasi akan membahas mengenai macam-macam hand tools dan juga fungsinya serta spesifikasi lainnya. Nah, buat teman-teman yang masih belajar atau sedang menduduki bangku kelas 10, khususon jurusan TBSM, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, maka sangat saya sarankan untuk menyaksikan video ini. Siapa tahu video ini dapat membantu teman-teman dan adik-adik sekalian dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh instruktur dari guru atau pembimbing kita dalam belajar otomotif. Nah, baik teman-teman sekalian, selamat menyimak video ini. Simak baik-baik ya teman-teman, check this out. Oke teman-teman, sebelum kita mulai macam-macamnya atau contoh-contohnya, apa fungsi-fungsinya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa definisi dari hand tools-nya sendiri. Nah teman-teman, hand tool sendiri adalah alat bantu yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia sehingga tidak memerlukan tenaga yang besar. Hand tools terbagi menjadi banyak ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya hanya dapat memaparkan 11 saja, 11 tools. Kita langsung saja ya teman-teman. Yang pertama, kunci pas. Fungsinya untuk mengencangkan dan mengendorkan, membuka atau memasang baut atau mur. Kemudian yang kedua, kunci ring. Fungsinya sama dengan kunci pas, hanya saja kunci ring ini lebih direkomendasikan penggunaannya ketimbang kunci pas. Mengapa? Karena kunci ring tidak rentan terhadap keausan dan tidak mudah merusak kepala baut atau mur. Karena kunci ring sudah didesain sedemikian rupa sehingga berbeda dengan kunci pas yang lebih sensitif terhadap kerusakan atau menyebabkan lintis atau keausan pada kepala atau baut. Kemudian yang ketiga yaitu kunci pas ring atau combination spanner. Kunci pas ring ini merupakan perpaduan dari dua kunci. Yang pertama yaitu kunci pas dan yang kedua kunci ring. Fungsinya sama dengan yang sebelumnya yaitu untuk mengencangkan dan mengendorkan baut atau mur. Kunci pas ring ini sangat direkomendasikan agar dimiliki oleh setiap mekanik. Mengapa? Jadi begini teman-teman, kunci pas ring ini bisa mempersingkat waktu ya teman-teman, dan penggunaannya lebih efisien ketimbang kedua kunci sebelumnya karena sudah didesain dan dikombin sedemikian rupa sehingga memudahkan kita untuk menghemat waktu dan tenaga. Yang keempat yaitu kunci L atau Allen wrench. Ingat, Allen bukan alien. Oke teman-teman, fungsinya yaitu sama untuk mengendorkan dan mengencangkan baut atau mur. Bukan mur ya, baut. Kenapa bukan mur? Karena baut ya. Nah, yang baut yang dimaksud itu adalah baut yang tengahnya berlubang pada kepala bautnya itu loh teman-teman, berlubang. Nah, lubangnya itu bentuknya biasanya berbentuk segi 6 atau bintang. Tergantung kuncinya juga. Kalau kunci L-nya berbentuk bintang, maka cocoknya digunakan untuk mengendorkan atau mengencangkan baut bintang. Tapi kalau segi 6, cocoknya yang segi 6. Begitulah teman-teman. Kita lanjut yang kelima yaitu kunci T. Kunci T fungsinya sama seperti kunci sebelumnya yaitu untuk mengencangkan dan mengendorkan baut atau mur. Hanya saja kunci T ini didesain agar kita dapat menjangkau wilayah-wilayah yang
sulit dijangkau oleh kunci-kunci pas atau ring atau yang lainnya. Kunci T ini memiliki kelemahan, yaitu kekuatannya lemah sekali sehingga membutuhkan yang namanya extension bar atau batang penghubung guna menambah kekuatan tangan kita. Kemudian yang keenam, kunci Inggris. Siapa sih yang tidak asing dengan kunci Inggris? Tentu semuanya merasa tidak asing karena hampir setiap rumah memiliki yang namanya kunci Inggris. Nah teman-teman, kunci Inggris ini memiliki bahasa teknik atau bahasa Inggrisnya yaitu adjustable wrench. Nah teman-teman, adjustable wrench atau kunci Inggris ini memiliki kelebihan dibandingkan kunci-kunci sebelumnya, yakni bisa disetel sesuai dengan kebutuhan dan selera. Seumpamanya ini ya teman-teman, waktu itu bengkel terus cari kunci kok nggak ketemu, ya terpaksa lah, karena darurat kita pakai kunci Inggris, nggak apa-apa teman-teman. Oke, kita lanjut yang ketujuh, yaitu kunci shock. Kunci shock itu memiliki tangkai bentuknya L dan memiliki banyak mata dan dapat dipasang maupun dilepaskan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kunci shock ini biasanya digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut pada oli, dan bisa juga untuk mengetopkan kompresi dan lain-lain. Kemudian yang kedelapan ada ratchet. Siapa nggak tahu ratchet? Ayo ngaku. Nah, ratchet ini fungsinya hampir sama dengan kunci shock. Yang membedakan adalah kekuatannya. Kalau kunci shock itu didesain sangat kokoh sehingga cocok untuk mengendorkan atau melepas baut atau mur yang bandel teman-teman. Kalau ratchet dipaksa untuk melakukan hal yang dilakukan oleh kunci shock, tidak bisa teman-teman, karena bisa-bisa ratchetnya hancur alias rusak. Saya pernah mencobanya dan alhasil mujarab teman-teman. Kemudian yang kesembilan yaitu obeng plus dan min. Obeng itu pada hakikatnya dibagi menjadi dua, yaitu obeng plus dan obeng min. Fungsinya yaitu untuk mengencangkan dan mengendorkan atau membuka atau memasang skrup ya teman-teman. Skrupnya itu memiliki kepala plus dan ada juga yang min. Kadang ada yang bilang juga dray kembang, dray min atau apa itu ya. Nah, kemudian yang ke-10 yaitu ada tang. Tang itu memiliki nama lain pliers. Nah, tang ini dibagi menjadi banyak ya teman-teman. Kita akan bahas di video next time lagi ya teman-teman. Tang ini fungsinya pada hakikatnya yaitu untuk melilit, memotong, maupun menjepit benda kerja. Nah, yang 11 yaitu palu. Palu fungsinya untuk memukul, memendel, menghantam. Nah, palu ini direkomendasikan hanya keadaan darurat, seperti ada hal yang atau komponen yang bandel ya, yang nggak bisa dipasang-pasang terus kita bisa ketok gitu ya biar mampus. Enggak ya, ini cuma bercanda ya teman-teman. Nah, fungsi palu itu ya emang seperti itu ya, untuk memukul. Palu itu juga dibedakan menjadi banyak ya teman-teman. Nah, palu ini dibedakan menjadi berapa ya? Penasaran? Simak video next time. Oke teman-teman, cukup sekian dulu videonya teman-teman. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berhubung saya sendiri yang masih belajar ya teman-teman, maka sangat butuh sekali masukan, kritikan, dan saran dari teman-teman sekalian yang ingin menambahkan apa saja alat hand tool lainnya yang belum kami sebutkan, dan bisa tambahkannya di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye and see you next video.